Eka Fadila. Di sini saya akan melaporkan hasil kegiatan kami di PBL saluran pemasaran terkait harga. Jadi dalam PBL saluran pemasaran yang berkaitan dengan harga ini kami melibatkan kepala staf karyawan, karyawan Hive Billiard dan juga pelanggan yang ada di Hive Billiard. Pada pertemuan pertama kami itu melakukan pengamatan fasilitas yang ada di Hive Billiard, yang tentunya kami mengamati fasilitas dan juga karyawan yang saya Eka Fadila. Di sini saya akan melaporkan hasil PBL kami terkait saluran pemasaran bagian masalah harga. Nah, dalam PBL ini kami melibatkan kepala staf, terus karyawan Hive Billiard dan juga pelanggan Hive Billiard. Nah, jadi pada pertemuan pertama itu kami melakukan izin yang pastinya dan melakukan pengamatan fasilitas yang ada di Hive Billiard. Tujuannya agar kami lebih mengamati seperti apa konsumen Hive Billiard yang lebih dominan. Jadi di Hive Billiard itu terbagi atas 3 ruangan, regular room, VIP room, dan presiden room. Tujuan kami mengamati itu adalah kami lebih ingin tahu sejauh mana pelanggan Hive Billiard lebih dominan memesan fasilitas yang ada di Hive Billiard itu sendiri. Lalu di pertemuan kedua kami mewawancarai staf terkait strategi harga yang mereka buat di Hive Billiard. Jadi mereka itu membagi beberapa strategi harga. Yang pertama itu ada harga yang standar. Jadi 80.000 itu main 2 jam. Mereka buat sudah free makan dan minum. Itu untuk yang regular room. Untuk di VIP room mereka membuat harga 150.000 sudah include dengan makan dan minum, dan itu free. Lalu mereka juga membuat harga yang menarik khusus untuk para pelajar dan mahasiswa di harga 30.000 per jam dengan syarat menunjukkan kartu mahasiswa dan kartu pelajar. Mereka juga punya promo khusus, yaitu membeli minuman tower atau spirit itu gratis main sepuasnya. Selanjutnya mereka juga punya promo yang menarik khusus bagi para wanita yang punya hobi ataupun olahraga terkait biliar. Mereka juga membuka kelas khusus bagi para wanita. Pada pertemuan ketiga kami menjebar G-Form. Jadi dari hasil G-Form yang sempat kami presentasikan, kebanyakan pengunjung Hive Billiard itu memesan ruangan regular room, karena regular room itu dengan harga standar, dan biasanya ruangan regular room itu lebih ramai dengan pengunjung dibandingkan VIP room dan juga presiden room. Karena VIP room harganya lumayan di atas dan high, jadi biasanya pengunjung biliar itu lebih dominan, kebanyakan anak-anak remaja yang masih pelajar. Dan kami mengamati bahwa di VIP room itu lebih dominan di usia 21 tahun ke atas. Dan pelanggan Hive Billiard itu sendiri biasanya menghabiskan waktu 2-3 jam untuk berada di Hive Billiard dengan bermain biliar. Setelah itu di pertemuan selanjutnya kami mengamati suasana Hive Billiard dengan harga mahasiswa, dan sembari kami mencari apa perbedaan Hive Billiard Aksara dengan Hive Billiard Sebatanghari. Jadi sempat ada perbedaan logo, dan setelah informasi terkait logo kami menyimpulkan bahwa mereka memberikan logo yang berbeda itu adalah sebagai inovasi. Dan terkait harga juga, pelanggan di Hive Billiard Aksara itu cenderung lebih banyak dibandingkan dengan pelanggan yang ada di Hive Sebatanghari. Setelah kami melakukan pengamatan, Hive Billiard Aksara memiliki gedung yang besar, juga interior dan fasilitas yang lengkap dibandingkan di Hive Sebatanghari. Harga yang berbeda di setiap cabang Hive Billiard itu sendiri dipengaruhi oleh fasilitasnya dan letak strategis bangunannya. Demikian juga informasi yang saya sampaikan terkait tentang logo. Jadi mereka itu melakukan perbedaan logo itu dipengaruhi oleh pengelolaan tersendiri dari perusahaan Hive Billiard itu sendiri. Adanya perbedaan sistem manajemennya, jadi membuat Hive Billiard itu
berbeda harga dan juga berbeda cara penyajian fasilitas serta informasi Nah, jadi perbedaan logo dan harga di Hive Billiard itu sendiri dipengaruhi oleh pengelolaan manajerial yang berbeda di kedua cabang Hive Billiard, sehingga informasi tentang logo yang dapat kami simpulkan itu adalah hanya sebagai alternatif Hive Billiard untuk melakukan inovasi. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan terkait harga di Hive Billiard. Kami tidak banyak menguak jauh tentang harga karena penetapan harga itu sendiri sudah dilakukan Hive Billiard jauh sebelum kami melakukan PBL. Jadi kami hanya mencari tahu tentang strategi harga yang mereka tetapkan dan kenapa bisa seperti itu. Jadi karena mereka itu letaknya di pinggiran kota, mereka itu membuat lebih banyak promo khusus karena tempat cabang Hive Billiard Aksara yang satu ini di tempat kami PBL letaknya itu dekat dengan sekolah dan juga kampus-kampus. Jadi mereka mengeluarkan kebijakan dan strategi harga mahasiswa sebagai keunikan dari Hive Billiard itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait masalah harga. Terima kasih.